selamat pagi. Ketemu lagi di Renungan Harian SMA Immanuel. Dan judul renungan hari ini adalah Menjalani Pembentukan Allah. Diambil dari Yesaya 43 ayat 1 yang berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Nah, pernah nggak sih kalian melihat proses pembuatan kerajinan atau perhiasan gitu? Kerajinan dari tanah liat mungkin, atau perhiasan dari emas, tembaga, atau perak mungkin. Kalau kalian pernah melihat proses pembentukan kerajinan itu, pasti terasa rumit, terasa melelahkan gitu. Dan kalau seandainya nih tanah liat ataupun emas perak tadi itu bisa ngomong, mereka juga akan mengeluhkan hal yang sama. Capek, lelah, ditempa terus, dibentuk terus, dipanasin terus dipukul-pukul sesuai desain yang udah dibuat sama si pembuatnya. Itu pasti hal yang sangat melelahkan seandainya mereka bisa bicara. Namun ketika kerajinan yang sudah dibuat itu udah jadi, orang lain akan mendapat manfaat dari hasil pembentukan yang telah dijalani oleh tanah liat tadi, menjadi seperti keinginan dari si pembuatnya. Misal nih, tanah liat dibentuk jadi vas bunga yang indah atau pot bunga yang indah sebagai fungsi dekorasi. Mungkin di dalam prosesnya tanah liat itu akan dibentuk terus-terusan, diukir, dipahat, dipanaskan, dijemur. Tapi saat proses itu selesai dan sudah jadi pot yang indah atau vas bunga yang indah, orang lain akan menikmati keindahannya. Orang lain akan mengagumi keindahan yang terpancar dari vas atau pot bunga yang dibuat tadi. Atau mungkin emas yang ditempa, yang dipanaskan menjadi sebuah perhiasan yang indah. Ketika sudah dipakai, orang akan mengagumi keindahan bentuknya, keindahan ukirannya mungkin. Nah, proses yang melelahkan itu akan jadi indah pada saat proses itu selesai. Ya, mungkin melelahkan, tapi harus tetap kita jalani. Firman hari ini menyebut kata Yakub dan Israel, dua nama yang berbeda tetapi merujuk pada orang yang sama. Allah yang menciptakan Yakub membentuk hidupnya sedemikian rupa hingga namanya disebut Israel usai Yakub menang atas pergulatan di tepi sungai Yabok. Proses pembentukan yang tidak mudah karena Yakub harus melarikan diri dari rumahnya, menghindari Esau yang sempat berniat membunuhnya. Karena waktu itu Yakub mencuri hak kesulungan atas Esau. Bahkan Yakub sempat ditipu berkali-kali oleh Laban, pamannya sendiri. Tetapi akhirnya pembentukan Allah terjadi atas hidupnya. Kini berawal dari pergulatan di tepi sungai Yabok, nama Israel bahkan masih eksis hingga saat ini dengan menjadi nama sebuah negara. Perlu kita sadari bahwa pembentukan itu memang gak mudah, memang tidak menyenangkan. Ada proses yang kadang membuat kita kecewa, ada proses yang kadang membuat kita sedih, ada proses yang membuat kita memang marah dengan situasi, dengan kondisi, dengan hal-hal yang mungkin kita alami. Terlebih kalau kita nggak ngerti harus sampai berapa lama sih aku ngalamin ini, harus sampai kapan sih aku mengalami pergumulan hidup ini, sampai kapan sih aku harus merasa sedih kayak gini, menghadapi situasi yang nggak enak kayak gini. Nah, kita nggak ngerti itu sampai kapan. Cuma Tuhan yang tahu, cuma Tuhan yang ngerti waktunya sampai kapan kita harus menghadapi proses itu. Karena Tuhan pengen kita bisa dewasa di dalam Dia. Tuhan pengen kita bisa dewasa secara karakter juga. Bisa jadi menurut kita udah lama banget kita menghadapi proses itu, tapi bisa jadi juga menurut cara pandang Tuhan kita belum selesai berproses. Jadi ya kita harus menjalaninya dengan sabar, dengan tekun, dengan terus berpengharapan kepada Tuhan.
Karena kita harus tetap percaya bahwa setiap proses yang Tuhan beri itu baik untuk kita, bahwa setiap proses yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita tujuannya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tujuannya bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi setiap proses demi proses yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, kita perlu sadar bahwa itu semua untuk kebaikan hidup kita, bahwa itu semua untuk kebaikan diri kita, untuk kita bisa semakin serupa dan segambar dengan Dia. Dan kita perlu sadar bahwa ketika proses pembentukan itu selesai, kita dapat pastikan bahwa hasilnya pasti baik, karena Tuhan gak pernah merencanakan hal yang jahat atas hidup kita. Hidup kita pun akhirnya dapat memuliakan namanya, seperti proses pembentukan yang Allah lakukan pada Yakub, hingga kepadanya disematkan nama baru, yaitu Israel. Mau gak sih kita sama-sama berkomitmen untuk merelakan diri kita dibentuk oleh tangan Tuhan yang ajaib, supaya kelak hidup kita memuliakan namanya. Yuk kita sama-sama berproses, kita sama-sama berkomitmen untuk kita mau diproses Tuhan lebih lagi dengan caranya, dan kita mau melembutkan hati kita untuk kita bisa mengerti tujuan dan misi yang Tuhan beri dalam hidup kita lewat proses yang mungkin gak enak dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Kau beri Tuhan buat kami di pagi hari ini. Setiap berkat nafas kehidupan yang Kau beri buat kami, kesempatan untuk kami menikmati hari-Mu, berproses di hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Kau beri buat setiap kami. Terima kasih buat renungan harian di hari ini ya Bapa, yang mengingatkan kami betapa pentingnya hidup kami Engkau proses Tuhan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau, untuk menghasilkan hidup yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan untuk Engkau proses lebih lagi, berikan kelembutan hati Tuhan kepada kami, untuk kami mau Engkau proses Tuhan, untuk kami mau mengerti Tuhan tujuan dari proses yang Kau kerjakan atas kami ya Bapa. Berikan kami kelembutan hati ya Bapa, untuk kami mau mengerti hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk setiap firman yang sudah Kau berikan buat kami, dan kiranya Kau berikan hikmat kepandaian yang daripada-Mu Tuhan ke atas kami, untuk kami mengerjakan setiap aktivitas kami Tuhan di hari ini, dari pagi hingga siang nanti, hingga malam nanti ya Bapa. Kami serahkan segala aktivitas kami, pekerjaan tangan kami, hari-hari kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, biar Engkau yang melingkupi kami, menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sangat sempurna ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat belajar.